Mulanya itu pada saat saya duduk di kelas SMP. Halo sister, saya izin stage ya. Hanya ada dua hal, saya nggak perlu dengar ceritamu sampai tuntas. Karena saya yakin ujungnya itu hasil dramatisir. Nah, sebab dari cara kamu menyampaikan itu terlihat sekali tidak spontanitas dari dalam hati, dalam dirimu. Sesuatu yang memang berdasarkan pengalaman pribadi dari dalam hati kita, tidak buatan orang lain, tidak karangan, tidak rekayasa, tidak dramatisir, dia akan mengalir penuh kuasa. Perhatikan, hanya ada dua hal yang akan saya luruskan dan saya tegaskan di sini sebagai seorang mantan Islam yang menjadi seorang Kristen sejati. Pertama, ketika Anda mengatakan saya mencari di dalam Injil di Perjanjian Lama, itu sudah membuktikan bahwa Anda tong kosong nyaring bunyinya. Injil itu adalah kabar baik. Injil itu bukan buku kitab yang kedebuk jatuh dari langit. Injil itu adalah kabar baik tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia yang mati di atas kayu salib, dikuburkan pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, kembali ke surga di mana dia berasal dari surga. Itu arti Injil. Sekali lagi, Injil bukan kedebuk jatuh dari langit sebuah kitab atau buku, tapi kabar baik tentang Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Nah, itu hanya ada di Perjanjian Baru. Kamu tahu nggak Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu seperti apa sebenarnya? Alkitab itu utuh ya, satu kesatuan utuh, sumber kebenaran dan kehidupan satu-satunya paling sempurna itu adalah Alkitab. Isinya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak dipisahkan, utuh. Nah, Perjanjian Lama berisi nubuatan para nabi, janji-janji Allah, ucapan-ucapan Allah yang disampaikan kepada dunia melalui nabi, itu namanya nubuatan. Letaknya di Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Baru itu tentang Injil. Yesus Kristus itu sudah datang di dunia sebagai penggenapan janji Allah. Karena sejatinya Yesus Kristus adalah Allah yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Clear ya? Ngerti sekarang ya? Apa itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Apa itu Alkitab? Alkitab itu utuh satu, tidak bisa dipisah-pisahkan, terdiri dari Perjanjian Lama dan Baru. Dan yang kedua, ketika kamu bilang mencari-cari tentang telekung, tentang hijab, tentang kerudung, tentang jilbab, mantila, whatever, apapun sebutannya, penutup kepala bagi wanita, tidak ada di dalam Alkitab, berarti kamu yang kedua kalinya tong kosong nyaring bunyinya. Kejadian pasal 24 itu sudah membahas telekung yang digunakan Ribkah. Ya, itu Perjanjian Lama. Nah, di Perjanjian Baru ada di 1 Korintus 11 ayat 5 sampai